Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk kita coba sapa lagi pemirsa bersama-sama sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual untuk membahas terkait dengan persidangan yang berlangsung demi mengungkap tabir kematian Pradalu Kinamo. Sudah berhubung melalui virtual ada Novilda Luciana Hetinamo yang merupakan kakak dari Pradalu Ki, kemudian Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana dari Unsud, dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto selaku Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS 2011-2013. Baik, selamat petang Kak Lucy, Pak Soleman, Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat petang, kabar baik. Baik, akhirnya komunikasi kita sudah tidak terhalang lagi ya. Saya mau langsung ke Kak Lucy terlebih dahulu. Kak Lucy, sejauh ini kita sama-sama memantau, mengawal bagaimana persidangan yang berlangsung. Tapi sampai dengan di titik ini, mewakili pihak keluarga, Kak Lucy apakah sudah bisa menangkap mungkin terkait dengan kronologi lebih jelas terkait dengan detik-detik peristiwa yang terjadi soal penyiksaan tersebut, atau justru semakin blunder dan masih banyak hal-hal yang menjadi catatan? Seperti apa Kak Lucy? Baik Mbak, kalau menurut saya dari sidang pertama minggu lalu sampai sidang yang sedang berlangsung hari ini, dari keterangan para saksi ya sudah cukup jelas. Apalagi dari saksi kunci yaitu Prada Richard, itu dia punya keterangan itu sudah mengarah memang betul almarhum adik saya itu disiksa. Jadi bukan pembinaan Mbak. Jadi itu dia mengarahnya itu ke penyiksaan, terus mereka itu perbuatannya itu mereka mau dibilang ya masuk juga pembunuhan berencana. Kalau pembinaan pasti tidak sampai menghilangkan nyawa orang begitu toh. Baik. Sudah semakin jelas terkait dengan duduk perkaranya, ini bukan pembinaan seperti yang diklaim selama ini, tetapi memang ini penyiksaan. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, sebagai seseorang yang memang memiliki pengalaman ya Pak ya di TNI sendiri, kasus ini menjadi sorotan karena memang banyak informasi yang kita terima. Penyiksaan, senioritas secara fisik yang dilakukan oleh senior kepada junior ini bukan kali pertama sebenarnya. Apakah memang dunia TNI sekeras itu, Pak Soleman? Iya, namanya tentara ya begitulah, tentara keras. Tentara itu keras. Makanya pasal 131 itu jelas mengatur pembinaan atau perbuatan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan matinya bawahan, itu ada hukumannya 9 tahun. Itu sudah diatur, artinya memang dunianya begitu. Tapi yang jelas, ini yang perlu diingat, tidak ada atasan merencanakan pembunuhan terhadap bawahannya. Tidak ada. Tetapi pembinaan mengakibatkan mati itu bisa ada. Itu harus dibedakan. Jadi jangan langsung bilang, wah ini ada penyiksaan ini si tentara. Gak bisa begitu. Kalau penyiksaan itu 1:1, ini kan ada 20 orang. Itu biasa di kita. Dan itu kan saya juga pernah merasakan juga seperti itu. Baik, Pak Soleman. Jadi jangan langsung ini penyiksaan, wah ini mendiskusikan tentara, saya tidak bisa terima juga seperti gitu itu. Baik Pak Soleman, menarik mendengar pengakuan Anda. Pembinaan ini merupakan hal yang lumrah karena TNI memang kehidupannya keras, pernyataan Anda. Jadi sepanjang Anda berkarir di TNI selama itu, kasus pembinaan yang berujung pada kematian bukan hanya satu kali, Pak Soleman. Itu kita bisa lihat dari undang-undangnya. Kan ada undang-undang. Jadi undang-undang itu lahir dari zaman Belanda. Berarti dari dulu itu sudah ada. Hanya sekarang aja karena suka diviralkan muncul ke permukaan. Itulah sebabnya masuk tentara dari dulu itu aturannya sangat keras. Harus fisik bagus, mental bagus. Dan ada aturan juga yang kita sudah langgar sekarang. Misalkan, mengapa dulu anak tunggal dilarang? Mengapa anak sulung dilarang masuk? Itu udah kita bolehkan sekarang. Nah, itu kenapa? Karena dalam latihan, dalam pembinaan bisa saja terjadi mengakibatkan mati lah. Kalau anak tunggal kan kasihan, makanya dilarang. Baik.
Baik. Gitu. Baik, menarik untuk kita bahas lebih lanjut terkait dengan soal ini, apalagi tadi ada penjelasan dari Pak Soleman tentang bagaimana kehidupan di TNI ya. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita simak terlebih dulu azan maghrib berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan sejumlah narasumber. Sebelum ke Prof. Hipnu dan juga kembali ke Kak Lucy, saya ingin kembali satu hal lagi mungkin ke ke Pak Soleman. Pak Soleman, berangkat dari pernyataan Anda tadi bahwa memang pembinaan ini dilakukan di TNI. Pertanyaannya Pak, pembinaan ini aspeknya itu mental, fisik atau apa saja? Dan ini berlaku ketika awal masuk bergabung menjadi anggota TNI atau sepanjang ia berprofesi sebagai abdi negara, sebagai TNI, maka pembinaan tersebut akan terus berlangsung? Ya, sepanjang dia dinas di TNI, ya sepanjang itu pembinaan itu berlangsung setiap hari. Setiap hari. Baik. Pembinaan ini termasuk pembinaan fisik berlangsung terus, Pak? Oh, fisik, mental, semuanya. Ya, tidak mungkin lah pembinaan fisik tidak larut ke mental. Mental dan fisik itu jadi satu. Baik, itu sudah pasti. Baik, tapi kalau misalnya di kasus ini, Bapak tadi mengatakan sebenarnya ini karena sekarang zamannya teknologi semakin modern, informasi semakin cepat berkembang, jadi lebih ramai disorot terkait dengan kasus Prada Luki. Tapi Pak, kalau misalnya maksud saya, apa yang dilakukan oleh para senior terhadap Prada Luki, ini Prada Luki sendiri dan ada puluhan orang lain yang terlibat. Setidaknya dalam dakwaan dikatakan ada 22 orang. Apakah ini normal, Pak? Iya, justru itu normal. Kalau satu itu yang tidak normal. Kalau satu lawan satu itu berkelahi namanya. Tapi kalau 20 lawan satu itulah pembinaan. Kita kalau dihukum pembinaan begitu bukan satu lawan satu berkelahi itu. Tetapi satu lawan satu peleton itu semuanya suruh pukulin. Kalau nggak bener. Baik, berarti jadi... Ampun. Tambah dihajar lagi itu. Kamu gitu aja sudah... Ngaku apa sudah teriak-teriak minta ampun. Itu biasanya itu di satuan itu. Baik, jadi Pak Soleman, penegasan saja, jadi menurut Anda tidak ada yang aneh dengan kasus ini? Oh ya, tidak ada yang aneh itu. Tidak ada yang aneh. Kita bisa lihat dari pasal 131, coba baca yang betul. Pasal itu lahir dari zaman Belanda. Dan tentara itu sudah ada sejak zaman Belanda, udah sama. Baik. Itu kan coba lihat. Perbuatan atasan yang mengakibatkan bawahan itu mati. Karena apa? Tidak ada atasan itu merencanakan pembunuhan terhadap bawahan, itu tidak ada. Tetapi dia membina bawahannya supaya dia mampu percaya bahwa anak ini bisa saya percaya untuk bisa mempertahankan satuan ini. Kalau ketangkap dia tidak mudah mengaku. Nah, begitu. Itu misalkan. Baik, kalau begitu saya ingin minta tanggapan dari pihak keluarga Kak Lucy seperti apa? Karena ternyata kalau menurut Pak Soleman sebagai seorang purnawirawan TNI, pembinaan ini bukan hal baru. Ini merupakan hal yang rutin dilakukan dan akan terus dilakukan sepanjang yang bersangkutan dinas di TNI. Seperti apa Kak Lucy? Silakan tanggapan Anda. Baik Mbak, kalau tanggapan saya, ya memang saya juga kan kami juga berdua dengan almarhum adik saya. Kami juga hidup dari kecil itu di lingkungan militer, jadi kami tahu untuk pembinaan juga ya memang ada pembinaan, tetapi bukan dengan cara aniaya seperti itu, terus mengakibatkan luka-luka yang sampai berujung ke ini adik saya punya organ dalam rusak. Nah, itu bukan pembinaan lagi, tapi itu penyiksaan. Coba kalau di posisi Bapak nih, Bapak punya anak, terus dibina seperti itu, apakah Bapak masih bilang itu pembinaan, bukan penyiksaan? Baik. Kami ada bukti foto-fotonya semua. Jadi kalau untuk pembinaan, saya tidak setuju sekali dengan kata itu. Karena kalau bina, seharusnya bina itu orangnya masih hidup. Dan itu dia akan pasti ya, bina dia jadi lebih baik mungkin ya. Kalau bilang sit up kah atau guling-guling kah, itu masih masuk di akal lah. Tapi kalau sampai pukul, tendang, terus organ dalamnya sampai rusak, itu pembinaan. Apa mereka membenarkan itu pembinaan kah? Baik.
Baik, sebelum meminta tanggapan Pak Soleman, saya ingin ke Prof. Hipnu terlebih dahulu mungkin. Prof. Hipnu, kalau tadi kata Pak Soleman, sebenarnya untuk dari segi aturan hukumnya, ini sudah ada aturan sejak zaman Belanda yang mengatur bahwa ketika ada perbuatan atasan yang menyebabkan matinya bawahan, ada ganjaran hukumannya 9 tahun pidana. Tapi Pak, kalau kita lihat terkait dengan kembali ke kasus ini sendiri, menurut Anda apakah dakwaan yang sudah disampaikan ini juga sudah tepat dan aturan hukum itu masih relevan untuk kondisi saat ini? Seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, kalau aturan kita kan dalam hal konteks itu sebagai bentuk lex specialis. Jadi ketentuan yang khusus diatur dalam undang-undang militer. Dan peradilannya pun juga masuk dalam peradilan militer. Itu yang merupakan lex spesialis daripada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi orang biasa, KUHP dan KUHP Kitab Hukum Acara Pidana. Ini yang membedakan. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, maka ketika seseorang berstatus militer dihadiri dalam sidang militer. Nah, perlu dipahami dalam hal peradilan militer, sidang militer itu berlaku asas komando. Tadi Pak Soleman, asas pimpinan bertanggung jawab. Nah, terminologi asas pimpinan bertanggung jawab itu adalah satu, sebagai bapak, di antara sebagai guru, sebagai pamong, sebagai pelatih. Nah, dalam konsep ini, memang perdebatan antara ini pembinaan atau penganiayaan, ini saya kira tipis sekali. Kan itulah. Oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bentuk yang terkait dengan pasal 131 ayat 2, oke. Tapi ayat 1 sampai 131 dan kemudian dimungkinkan adanya suatu luka yang cukup berat yang tadi disampaikan sampai bocor sampai dan sebagainya, saya kira memang perlu ada evaluasi kembali sebetulnya pembinaan yang bagaimana yang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi sampai luka-luka yang luar biasa. Kan itu loh. Kalau lukanya memalukan mungkin bisa, tapi kalau sampai luka dalam, pertanyaannya sejauh mana konsep pembinaan Bapak sebagai komandan, sebagai pelatih, sebagai pamong, sebagai guru, sebagai rekan. Nah, ini kan harus dilakukan. Oleh karena itu saya kira ini sebagai bentuk pembelajaran Mbak di ke depan terhadap kasus-kasus yang seperti ini. Baik, tetapi kalau untuk segi aturan hukumnya dakwaannya menurut Anda memang karena lex spesialis jadi sudah tepat 9 tahun ya, Prof. Hipnu ya? Ya, karena yang berlaku adalah KUHP militer. Baik. Dan KUHP, kalau dibandingkan dengan KUHP umum, itu lebih berat KUHP umum, tapi ini dalam konteks dinas. Tadi Pak Soleman, dalam konteks dinas nggak ada perencanaan, nggak ada kesengajaan. Tapi karena mungkin kelalaian lah, ini dalam konteks hukum kan teorinya kan gitu. Kelalaian kesengajaan. Kesengajaan apa? Kesengajaan dengan kemungkinan. Bisa jadi karena pembinaan tadi. Baik, jadi memang apa yang sudah disusun oleh auditor militer ini memang sesuai dengan aturan di KUHP untuk militer ya, karena aturan dibedakan dengan masyarakat sipil pada umumnya. Karena memang persoalan 9 tahun pidana ini menjadi polemik yang terus dibahas di ruang publik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Soleman. Tadi Prof. Hipnu memberikan saran bahwa untuk terkait dengan pembinaan ini memang tipis sekali dinding pembedanya dengan penganiayaan ataupun penyiksaan. Nah, perlu dilakukan evaluasi. Nah, pertanyaan saya sekaligus juga menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Lucy ya. Kira-kira dengan kondisi pembinaan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan tetapi dilihat secara fisik, dia sudah tidak mampu lagi untuk menahan pembinaan secara fisik tersebut. Apakah memang tidak ada intervensi untuk menghentikan dulu sampai kondisi memungkinkan atau terus aja digas ini? Seperti apa nih sebenarnya Pak Soleman? Pak Soleman, mohon maaf kami belum mendengar audio Anda. Boleh dipastikan audionya sudah terbuka, Pak? Sangat tergantung komandannya. Kan ada atasannya di situ, si letnannya. Kalau bagi letnannya ini belum cukup, terusin. Ya memang begitu. Jadi jangan melihat kacamata militer dari kacamata sipil. Di militer itu antara pembinaan dan penyiksaan itu tipis sekali bedanya. Saya akan merasakan. Jadi jangan dibilang tadi, oh coba bapak anaknya. Bukan begitu, itu risiko masuk tentara. Jangan memaksakan tentara itu sama dengan kacamata sipil. STPDN, ingat nggak STPDN? STPDN juga pernah, ada kan? Baik. Itu STPDN yang dimana tidak membutuhkan pembinaan yang begitu keras. Itu ada juga yang kena. Apalagi militer. Saya sebagai komandan peleton
harus yakin anak buah saya tegar. Kalau ketangkap, jangan sampai baru ditempelin 2 kali, sudah ngaku. Mana peletonmu? Oh, di situ. Wah, ini mental apa ini kalau begini nih? Baik. Itulah makanya di tentara itu keras. Ya, Baik. kalau tidak mau, jangan masuk tentara. Masuk tentara ini risiko. Makanya 131 itu sudah mengatur perbuatan atasan yang mengakibatkan bawahan meninggal 9 tahun. Artinya sudah memang ada kemungkinan perbuatan atasan itu mengakibatkan anak buah meninggal. Itu ada. Jadi Baik. bukan hal yang luar biasa, di sipil yang luar biasa, begitu. Baik, berarti yang perlu diluruskan juga di ruang publik adalah terkait dengan bagaimana publik melihat penanganan kasus ini ya. Karena mungkin masih ada bias sepertinya bagaimana penanganan di sipil dan juga di militer. Dan ini ada aturan main yang berbeda, aturan dasar hukum yang berbeda. Nah, tetapi mungkin untuk sampai dengan di titik ini, tadi Pak Soleman juga mengatakan bahwa untuk masalah pembinaan, barometernya dilanjutkan atau tidak ini berada di tangan komandannya. Pertanyaan saya sekarang mungkin untuk Kak Lucy. Sepanjang pengetahuan kami, sampai dengan saat ini 22 orang yang didakwa dalam kasus ini belum ada komandan batalion dari TP Nagekeo. Pertanyaannya apakah komandan ini akan dihadirkan nggak informasinya? Seperti apa Pak Kak Lucy dalam saksi persidangan ataupun digali keterangannya yang keluarga tahu? Ya, biasa kalau saya tahu sampai saat ini komandan batalionnya itu belum muncul, Mbak. Dan itu saya punya orang tua juga sudah minta untuk dihadirkan karena dia pimpinan tertinggi. Tapi sampai sekarang Danionnya juga belum muncul. Jadi kami juga pasti nanti minta ulang untuk dijadikan dan dijadikan saksi dalam persidangan, mungkin persidangan selanjutnya. Baik, ada dari pimpinan, unsur pimpinan yang memang belum terlihat dari sejak awal kasus ini muncul ya, Kak Lucy ya? Iya, Mbak. Baik, nah Prof. Ibnu, kalau begitu sesuai dengan yang Anda katakan di awal, tadi adalah bahwa untuk penanganan di militer ini asasnya komando ya. Kalau dalam kasus ini apakah memang sampai dengan kepada tingkatan komandan batalion, dan ini juga harus dimintai pertanggungjawaban jika memang kasusnya sampai seperti ini, atau berhenti di mana sebenarnya parameternya nih, Prof. Ibnu? Ya, kalau suatu perbuatan jalur pertanggungjawaban struktural atau istilahnya pertanggungjawaban komando, tidak ada anak buah yang bersalah. Itu prinsip. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya, sejauh mana peran pimpinan? Pimpinan langsung, komandan langsung, atau pimpinan di atasnya? Mengetahui atau tidak mengetahui? Atau membiarkan? Nah, ini yang saya kira juga dikupas dalam suatu skup, suatu batalion mungkin terjadi. Sejauh mana peran? Mengetahui atau tidak? Pembiaran atau tidak? Nah, ini yang dilihat. Kalau memang tidak, ya nanti akan melihat. Oleh karena itu saya kira kuncinya adalah pada komandan yang tadi siapa itu, kapten siapa, kasih apa namanya, komandan kompi tadi yang akan melihatnya perannya. Kalau kita lihat suatu teori tadi kita katakan pertanggungjawaban pimpinan itu tidak ada pertanggungjawaban anak buah. Nah, sejauh mana pimpinan ini? Apakah pimpinan langsung atau pimpinan di atasnya? Bagaimana protap pertanggungjawaban komando? Kalau kita dalam suatu teori itu 2 tingkat di atasnya. Nah, pertanyaannya, apakah batalion itu masuk terkatut 2 tingkat di atasnya? Nah, itu nanti Pak Soleman yang mengetahui. Teorinya seperti itu, Pak. Gitu. Baik, itu teorinya ya. Nah, Pak Soleman, karena kan Anda memang memahami ya, dan Anda hidup di dunia TNI. Bagaimana nih, kalau untuk Danton ya, kalau tidak salah dari informasi yang kami himpun, memang sudah sebagai terdakwa. Tapi kalau bisa ditarik ke atas lagi bagaimana, Pak? Mungkin kan nggak? Ya, Danton lah yang paling dekat. Karena ini lagi-lagi saya bilang, ini adalah pemindaan peleton. Dari mana kita tahu pemberdayaan peleton? Banyak yang mukulin. Banyak yang melaksanakan. Itu pembinaan peleton ya begitu. Baik. Beda kalau 1 lawan 1 itu berkelahi. Baik, jadi menurut Anda berhenti di Danton? Tapi kalau ini 20 yang lawan 1, ya berhenti di Danton. Itu keputusan komandan peleton pembinaannya itu. Nah, begitu. tapi mungkin yang menarik juga Pak, kalau memang tidak perlu sampai ke komandan batalion, kenapa tidak ada pernyataan mungkin untuk menunjukkan bahwa memang menerangkan kepada publik juga terkait dengan ini hanya tanggung jawabnya batasnya sampai di Danton, tidak perlu ditarik lebih jauh karena memang seperti yang Bapak katakan pemindahan peleton.
Kenapa harus menghindar mungkin? Jangan lupa, begini, jangan lupa, ini kasus sedang dalam persidangan. Apa nanti pernyataan saja dari militer itu yang atas, itu nanti jadi sabda Pendeta Ratu. Jadi dianggap bisa mempengaruhi persidangan. Makanya nggak boleh itu atasan ngomong-ngomong sekarang itu. Karena nanti itu mempengaruhi persidangan. Cukup dalam persidangan itu kan, ketika menarik siapa saja yang terdakwa, itu sudah ada di sana, siapa saja. Cukup sampai situ. Tapi tidak boleh ada penjelasan-penjelasan. Karena itu nanti mempengaruhi persidangan. Begitu. Baik, jadi alasannya tidak muncul karena ini bisa mempengaruhi jalannya persidangan. Oke, kalau begitu... Betul. Kalau begitu, sambil kita mengawal terus bagaimana kasus ini di persidangan yang masih akan terus berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi hingga nantinya putusan, saya berikan kesempatan terakhir mungkin kepada Kak Lucy sebagai pihak keluarga dengan dialog yang tadi kita sudah bahas ya Kak Lucy ya. Ada pembinaan di tubuh TNI yang cukup keras dan juga batas pertanggungjawaban ini dilakukan dengan asas komando dan beberapa hal lainnya. Apa yang kira-kira menjadi harapan dari pihak keluarga terkait dengan kasus ini hingga nantinya putusan akan diucapkan? Seperti apa? Kak Lucy, silakan. Oke Mbak, kalau dari saya ya kami keinginan keluarga ya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, terus tetap dan nyonya itu harus bertanggung jawab karena dia mengetahui kejadian saya punya adik dan dia tuh harus hadir, mau tidak mau dia harus hadir, dia harus kasih tunjuk dia punya batang hidung, jangan dia sembunyi terus karena dan ya, dari kesaksian para saksi dan nyonya itu mengetahui. Jadi kami harap mungkin nanti berita ini naik juga dan dia juga pasti lihat. Tolong Danyon yang terhormat datang ke tunjuk, kamu punya muka tuh supaya kamu juga jelaskan bagaimana kejadian malam itu karena dari pengakuan Danyon juga dia sudah melarang untuk tidak terjadi pemukulan lagi. Jadi tolong Danyon datang ke persidangan untuk kasih keterangan apa yang Danyon tahu. Supaya kita bisa puas. Itu saja Mbak. Baik. Kalau begitu kita akan kembali kawal bersama ya. Dan semoga terkait dengan kasus ini bisa dijalankan dengan seobjektif mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Namun sayang waktu kita terbatas. Selamat kembali beraktivitas untuk Pak Soleman, Pak Vivnu dan juga Kak Lucy. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sehat.